dua titik dengan titik X1 nya X1 dan X2 nya X2 berarti melalui satu titik, katakanlah X1, Y1, dan Z1. Dan kalau di sini punya gradien, pada dimensi 2, garisnya punya gradien, di sini kita punya bilangan arah, katakanlah tadi ABC kecil ya. Nah, ini persamaan garisnya melalui satu titik X min X1, Y min Y1, Z min Z1, per A, per B, per C. Nah, jadi ini rumus ini dan rumus ini yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ingat terkait persamaan garis pada dimensi 3. Yang pertama kalau garisnya melalui 2 titik, dan kalau yang kedua garisnya melalui 1 titik tapi ada bilangan arahnya. Begitu nggih? Jadi ada sedikit perubahan dari atau pengembangan dari dimensi 2 dulu. Nah, bila kita cermati lebih lanjut, persamaan garis atau bentuk umum garis yang di sini dan di sini itu hampir sama. Begitu, ekuivalen. Jadi yang pertama atasnya kita lihat X min X1 sama dengan Y min Y1 sama dengan Z min Z1. Yang berbeda di mana? Di bagian penyebutnya, yaitu A itu setara dengan X2 min X1. B setara dengan Y2 min Y1. Dan C setara dengan Z2 min Z1. Artinya apa? Artinya bilangan arah. Nah, artinya bilangan arah dari sebuah garis yang melalui dua titik, katakanlah bila titiknya X1, Y1, Z1, dan X2, Y2, Z2, itu apa? Nah, bilangan arahnya kalau ditulis ABC berarti bisa mengganti A-nya ini tadi. X2 min, X2 min ya, min X1. B-nya Y2 min Y1 dari sini tadi. Dan di sini. Kemudian C-nya ini setara atau ekuivalen dengan di sini. Z2 min Z1. Atau sebenarnya juga boleh dibalik kok, boleh. X1 min X2, Y1 min Y2. Sama saja. Z1 min Z2. Sampai sini dulu paham nggih bagaimana satu ini tadi kita tekankan lagi persamaan garis pada dimensi 3 yang melalui dua titik serta persamaan garis yang melalui satu titik dengan bilangan arah ABC. Kemudian bagaimana cara kita menentukan bilangan arah dari sebuah garis di mana garisnya melalui dua titik. Rumusnya langsung ke sini, bilangan arahnya. Begitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menulis persamaan garis? Sebenarnya ada beberapa alternatif. Jadi tidak harus selalu dalam perpotongan-perpotongan tadi. Saya coba cari contoh sebentar. Nah, ini dia. Maksudnya ini. Bagaimana cara kita mengubah persamaan garisnya ke bentuk yang lain misalnya. Nah, misalnya saya punya begini. Ini coba saya cari dulu sebentar. Nah, garis G itu perpotongan antara V1 dan V2, di mana V1-nya itu ini X plus Z plus 3Z plus 2 sama dengan 0. V2-nya 2X min Y plus 3Z plus 7 sama dengan 0. Nah, sebenarnya persamaan garisnya boleh ditulis dalam bentuk begini, atau kalau mau ditulis dalam bentuk yang tadi ini, bagaimana cara kita merubahnya, itu boleh. Ya, kita coba ya. Baik, kita coba dulu. Yang pertama kita harus
mencari bilangan arahnya, bilangan arah dari garis itu sendiri. Nah, berarti tadi gimana ini? Bilangan arah dari V1 yaitu koefisien dari ini 1, 1, 3, 1. Koefisien ini 2, min 1, 3, 2. Ini sebagai A, B, C. Nah, bilangan arah V tadi yang apa namanya? Yang kecil ya. Nah, ini biar agak besar. Oke. Bilangan arah dari garisnya A kecil. A kecil itu apa ini? A kecil itu ini ya. Berarti 1, 3, min 1, 3. Nah, 3 dikurangi negatif 3, 6. Begitu ya, nanti sambil dicek lagi. B kecil itu mana? Ini. 31, 32. Berarti 6 dikurangi 3. 3 gitu. Kemudian C kecil. Kita fokusnya ke sini ya. 1, 1, 2, min 1. Berarti min 1, min 2. Min 3. Dengan demikian, bilangan arah garisnya itu ini. 6, 3, min 3. 6, 3, min 3. Atau lebih sederhana lagi ditulis 2, 1, min 1. Itu untuk bilangan arah dari garis G. Padahal tujuan kita tadi mengubah persamaan garis yang seperti ini menjadi persamaan garis yang ini. Artinya kita harus yang ini tadi kan ini bilangan persamaan garis yang melalui sebuah titik dengan bilangan arah ABC. Kita sudah punya bilangan arahnya ABC tadi yaitu 21 min 1 kayaknya ya, 21 min 1. Sekarang tugas kita menentukan satu buah garis yang dilalui oleh satu buah titik yang dilalui oleh garis. Kita mengetahui bahwa garis itu melalui tak hingga titik. Kita hanya mencari satu saja. Ingat, garis melalui titik, titik terletak pada garis, maka titik itu memenuhi persamaan garis. Padahal persamaan garisnya ini berupa dua bidang. Artinya titik itu harus memenuhi persamaan kedua bidang itu sendiri. Bagaimana contohnya? Biar mudah. Nah, biar mudah kita misalkan aja. Kita mau mencari sembarang satu titik pada garis itu. Boleh kita misalkan Z-nya sama dengan 0, begitu boleh. Kalau ini Z-nya sama dengan 0, kita substitusi ke V1, ke sini ya, ke V1. Berarti menjadi apa ini? X plus Y plus 2 sama dengan 0. Yang ke V2 berarti 2X min Y plus 7 sama dengan 0. Kita eliminasi aja ya. Kita plus berarti menjadi 3X gitu ya. Ini plus 9 sama dengan 0. Sehingga X-nya min 3. Kita punya Z0. X min 3 yang belum punya kita nilai dari Y itu sendiri. Bisa kita substitusi ke sini. Kita punya X plus Y plus 2 sama dengan 0. X-nya min 3. Y plus 2 sama dengan 0. Berarti ini dengan ini min 1 ke kanan. Y sama dengan 1. Artinya X-nya min 3, Y-nya 1, Z-nya 0. Atau ditulis misalnya titik P sembarang ya. Min 3, 1, 0. Atau titik A besar boleh, B besar boleh. Berarti titik P min 3, 1, 0 ini terletak pada garis itu tadi. Kita punya titik P ini. Kita punya bilangan arah mana tadi ini. Artinya garis G mana tadi? Kok jelimet banget ya. Garis G ini itu adalah garis yang melalui min 3, 1, 0 dengan bilangan arah 2, 1, min 1. Tadi dikatakan Pak bahwa garis itu melalui tak hingga titik. Berarti titik yang ditentukan atau yang ditentukan oleh satu mahasiswa bisa jadi berbeda dengan mahasiswa lain. Apakah tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa, karena pasti itu akan merujuk atau merepresentasikan pada satu garis yang
sama. Jadi boleh misalnya satu mahasiswa mengambil titik ini min 310, mahasiswa lainnya mengambil titik lain yang memang dia temukan. Kalau memisalkan X-nya yang 0 boleh, Y-nya yang 0 boleh, nggak harus Z-nya. Berarti garis persamaan garis ini kalau dirubah menjadi, nah, garis yang melalui min 310, X plus 3, Y min 1, Z min 0, atau Z saja, per 2, per 1, min 1. Jadi artinya dengan kata lain, persamaan garis ini tadi itu merujuk pada persamaan garis yang ini. Baterainya sudah mungkin mau habis lagi kayaknya ini. Nah, begitu ya. Jadi cara merubah persamaan garis yang tadi semula merupakan perpotongan antara V1 V2 menjadi persamaan garis yang melalui satu titik dengan bilangan arah ABC. Dengan catatan titiknya bisa berbeda-beda. Artinya nilai yang ada di sini antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain bisa jadi juga berbeda-beda. Begitu, terima kasih.